Kalau kita lihat pada penutupan perdana hari ini, IHSG bahkan kembali tersungkur di zona pelemahan dan ke level psikologis 6.800 atau terendah dalam 6 bulan terakhir. Bahkan kalau kita lihat hari ini juga Nasdaq cukup jumbo gitu ya, hingga mencapai 1 triliun. Seperti apa analisa Anda? Ya, kalau kita lihat memang IHSG udah melemah ya dalam sepekan ini ya. Sasa, kalau kita perhatikan memang hari ini hampir semua sektor nih, hanya satu sektor saja yang saya lihat itu menghijau, itu infrastruktur. Itu pun di dalamnya karena memang terdorong oleh saham brand yang hari ini justru di closing arah ya. Tapi untuk sisanya kalau kita lihat terutama banking ini masih dijual oleh asing. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi domestik ini masih banyak sentimen yang belum cukup menarik nih Sasa. Apalagi saingan kita ada pasar US yang gini tuh jauh lebih menarik. Apalagi yang kemarin tenaga kerjanya itu baru rilis, itu tenaga kerjanya itu meningkat dibandingkan dengan ekspektasinya sekitar 272.000. Nah ini patut diwaspadai loh. Ketika nanti tenaga kerja ini kan meningkat, otomatis kan ini bisa meningkatkan ke tingkat konsumsi. Kalau tingkat konsumsinya bisa jadi nanti inflasi US yang akan dirilis nanti malam nih Sasa itu bisa meningkat loh. Kalau meningkat ini otomatis bisa menurunkan ekspektasi para pelaku pasar untuk The Fed ini menurunkan suku bunga itu akan lebih jauh lagi. Nah, hal ini justru mendorong pasar US atau asing ini sekarang justru mulai beralih ke pasar US karena jauh lebih menarik dibandingkan dengan ISG, terutama adanya kebijakan FCA yang terbaru. Oke, artinya ada kekhawatiran pelaku pasar terkait dengan inflasi yang masih memanas dan sulit untuk ditaklukkan ya ke level 2%. Tapi bagaimana dengan sentimen terkait dengan Morgan Stanley yang menurunkan rating dari pasar saham tanah air menjadi underweight? Seberapa besar hal ini juga mempengaruhi pelemahan IHSG pada perdana hari ini, Susi? Ya, sebenarnya itu adalah sentimen yang cukup negatif sekali ya, Sasa. Selain dari sentimen kita masih belum banyak yang positif, tuh kemudian tiba-tiba Morgan Stanley menurunkan rate dari stok kita atau market kita, di mana menjadi underweight. Nah, ini juga patut diwaspadai oleh terutama investor asing yang biasanya besar itu ada di banking. Makanya kalau kita perhatikan nih, dalam sepekan ini, banking ini terutama ini sudah mulai dijual atau dilego oleh asing. Memang salah satunya terdapat kebijakan-kebijakan fiskal yang ada di Indonesia, terutama nantinya untuk pemerintahan baru. Kan nanti pemerintahan baru itu ada program makan gratis ya, Sasa, di mana itu justru memang akan menambah beban fiskal lebih sustain. Nah, memang ini menjadi sentimen negatif terutama para pelaku pasar asing, yang dimana ketika nanti beban kita makin banyak, apakah kira-kira kita bisa mampu menopang perekonomian untuk tumbuh di atas 5%. Kemudian yang kedua dari sisi rupiah kita tuh benar-benar anjloknya luar biasa. Tadi pagi bahkan saya melihat menyentuh level 16.300. Nah, hal ini justru mendorong para asing ini jadi enggan gitu berinvestasi di Indonesia karena dari satu sisi rupiahnya jelek, kemudian dari sisi untuk dari domestiknya juga terutama di pasar sahamnya juga belum ada sentimen-sentimen yang cukup baik, apalagi dengan ada kebijakan yang FCA terbaru ini justru ini mendorong para pelaku pasar ini jadi ogah bertransaksi di bursa. Salah satunya contohnya gini deh, kita lihat Goto. Goto ini kan sekarang sudah hampir menyentuh level 50 ya, kemarin sempat menyentuh level 51. Tapi kalau saya perhatikan justru banyak pelaku pasar ini nggak berani yang nyentuh Goto. Kenapa Sasa? Padahal kalau kita lihat harganya sudah cukup murah. Nah, salah satu sentimennya kan ada FCA. Ketika nanti Goto ini menyentuh 50, kemudian nanti ada label FCA, ini kan bisa terjun di bawah 50. Nah, ini jadi menahan transaksi pasar terhadap pasar keuangan, sehingga transaksi pasar ini jauh lebih kurang menarik dibandingkan dengan pasar luar lainnya. Oke, Susi, di tengah sejumlah sentimen-sentimen yang kurang menggembirakan bagi pasar keuangan tanah air, mulai dari proyeksi data inflasi US yang ternyata masih akan memanas, dan kemudian dari segi Morgan Stanley juga memberikan rating yang di bawah dari sebelumnya, yaitu underweight. Seperti apa sih Anda melihat proyeksi IHSG dan juga rupiah pada perdagangan esok hari? Apakah memang lagi-lagi kembali melanjutkan pelemahan? Ini di rentang berapa? Ya, kalau kita lihat kan memang hari ini sebenarnya tadi sempat anjlok di level 6.820-an ya, kemudian terangkat di level jadi 6.850. Ini pun karena terdorong dari saham brand dan juga saham Telkom. Tapi untuk sisanya belum bisa menopang IHSG. Kemungkinan besok karena apalagi Morgan Stanley ini kan baru rilis juga ya per hari ini, otomatis ini bisa menjadi tambahan negatif atau sentimen negatif esok hingga bahkan penutupan di hari Jumat. Jadi sepertinya memang sepekan ini akan cukup berdarah-darah nih untuk IHSG dan rupiah kita.
apalagi kalau nanti malam inflasi US ini justru jauh di atas ekspektasi atau meningkat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, ini otomatis akan mendorong ISG dan rupiah juga akan makin hancur lebur lagi nih untuk esok hingga akhir pekan ini. Ada potensi hingga ke 6.700 untuk IHSG dan juga rupiah mencapai 16.300-an ke atas sih? Kalau untuk pekan ini 6.700 itu masih cukup jauh ya menurut saya. Tapi kalau misalkan 6.800 pas itu kemungkinan atau mungkin menyentuh level 6.790-an tapi kemungkinan bisa balik lagi dari sisi ISG. Untuk rupiah sendiri kemungkinan bisa balik lagi nih di level 16.300 karena untuk pagi hari ini aja kita sudah menyentuh level 16.300. Ya, dengan asumsi inflasi Amerika Serikat masih kembali meningkat atau memanas, seperti apa sih ekspektasi pelaku pasar terkait dengan stance dari Jerome Powell, Gubernur The Fed untuk FOMC pada pekan ini? Ya, kemarin kan sebenarnya udah ada pidato-pidato yang menyusul ya, atau biasanya pidato mingguan. Terus kalau kita perhatikan memang dari sisi pidato dari para pejabat The Fed ini memang ke arah lebih hawkish ya. Karena sepertinya tuh yakin banget ekonomi US ini akan makin lebih baik sehingga mendorong inflasi ini akan jauh lebih tinggi. Ketika inflasi lebih tinggi, otomatis nggak ada alasan The Fed nih untuk memangkas suku bunga. Bahkan yang diprediksi tadi 3 kali dalam tahun ini, sepertinya hanya 1 kali. Bahkan 1 kali ini aja ini belum tentu kejadian nih, Sasa. Kalau misalkan inflasi US nantinya bahkan lebih tinggi dari yang kemarin 3,4%. Kalau nanti malam inflasi US jauh lebih tinggi dari 3,4%, nah ini otomatis pasti The Fed akan kembali menahan suku bunga. Nah, kita nggak tahu nih apakah kira-kira hingga akhir tahun menahan suku bunga, walaupun sebenarnya kan kemarin dari pidato The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di tahun ini, tapi tidak menutup kemungkinan justru tidak akan menurunkan, justru akan menahan hingga Desember 2024.